Berapa hari di Bandung yang gua rasain itu gak ada perubahan, masih sakit badan gua. Lalu gua manggil orang pinter yang ngerti perihal goib lagi. Dan ternyata yang bantu gua ini ibu parubaya. Lalu gua disuruh duduk dan ibu ini mijit punggung gua. Gak lama kemudian si ibu ini ngomong sambil marah-marah. Kita semua yang ada di ruang tamu itu jadi pada bingung. Dan gua kasih tahu bahwa si ibu ini lagi kerasukan setan yang ada di badan gua. Nah, si ibu ini yang dirasukin oleh setan gua ini ngomong gini, gara-gara budak iya aing jadi teu bisa main si tatat. Ieu budak ngalangan aing. Yang artinya gara-gara anak ini dia gak bisa matiin tatat itu adalah ibu gua. Jadi setan ini ngerasa kehalang oleh gua. Yang artinya gitu ya. Setelah gua dengar perkataan itu setan, ternyata kasus mama gua itu belum selesai. Nanti gua ceritain tentang mama gua yang kena santet. Setelah 1 minggu di Bandung, gue pun kembali pulang ke Bogor. Selama 1 tahun lebih, gue gak tidur di kamar gue. Karena kalau gue tidur di kamar gue diserang sama mereka setan-setan itu. Jadi tambah sakit, semua berat badan gue, napas gue sakit, semuanya sakit, pokoknya sakit, benar-benar sakit. Jadi gue tidur di ruang TV. Dan akhirnya hubungan gue dan pacar gue pun kandas karena sakit gue ini. Makin tambah sedih karena gue sama pacar gue ini punya niat buat nikah. Dan akhirnya gagal karena gue sakit yang di luar nalar ini. Dikarenakan gue makin hari makin sakit dan benar-benar sakit, makin drop. Di bulan Oktober 2015 sampai Maret 2016 gue gak bisa jalan. Badan berat kayak yang bawa ransel 80 liter itu yang gue rasain. Jadi selama itu gue hanya terbaring di atas kasur. Kemudian bibi gue pun datang ke Bogor. Yang lihat gue hanya terbaring di atas kasur, bibi gue pun ngebantuin lagi. Bibi gue pun ngebantuin lagi. Dia bakar sesuatu yang gue gak tahu. Dan gue disuruh itu isep asapnya. Tiba-tiba gue kayak hewan babi suaranya. Makin cepet banget itu suara kayak yang gak enak di hidung gue. Ternyata ada setan di hidung gue. Bukan hanya di hidung sih, tapi di seluruh tubuh gue itu setan-setan pada masuk. Selama 6 bulan gue gak bisa jalan. Kaki gue dingin banget. Sakit badan yang benar-benar sakit. Mau gerak pun gue gak mau karena sakit. Berasa badan gue gerbang makhluknya kebuka. Rasanya gak enak karena semua makhluk masuk di badan gue. Sakit yang benar-benar sakit. Gue sempet mau bunuh diri juga. Gue mau minum pembersih lantai. Tapi pas gue bangun badan gue gak bisa digerakin. Tiap hari gue nangis karena keadaan gue yang kayak gini. Gue gak ada tempat untuk curhat apa yang gue rasain. Karena keluarga gue kayak yang udah kena juga, kena sihir goib juga. Mereka dibuat gak peduli, jadi gak peduli sama gue. Yang gue bilang bukan dari gunung aja yang masuk di badan gue ini, melainkan dari kiriman-kiriman yang gak suka ke mama gue, masuknya ke gue. Lalu ada yang gak suka sama gue, ngirim sesuatu ke gue. Lalu dulu ada yang melet gue dan sampai orang itu meninggal. Dan rohnya itu masih gentayangan ngejar-ngejar gue. Itu bikin gue takut benar, karena si makhluk itu datang ngeliatin gue. Dan pikir gue pada saat itu gue bakal pergi meninggalkan dunia ini. Soalnya selama gue sakit, banyak hal-hal aneh yang gue alami. Kayak ada jin yang menyerupai Prabu Siliwangi
Nanti gue ceritain. Lalu orang yang dulu ngepelet gue, dia datang dengan keadaan kepalanya banyak darahnya setiap malam, dan banyak lagi yang bikin gue kayak orang gila. Di tahun 2017 gue ngerasain bener-bener sakit banget. Gue pun SMS mama gue, yang pada saat itu mama gue lagi jaga warung. Nah, warungnya itu lumayan jauh dari rumah gue. Nah, gue SMS gini ke mama gue, "Mama, aku udah gak kuat." Berapa jam kemudian mama gue pun pulang, dan dia nangis lihat gue yang sudah tidak berdaya, yang napasnya sudah tak kuat. Besoknya mama gue ketemu sama guru ngaji gue, namanya Pak Ustadz II. Pak Ustadz ini bisa ngeruqyah. Mama gue pun ceritain tentang sakit gue ini. Lalu Pak Ustadz menyarankan untuk diruqyah. Setelah itu gue pun sama mama gue sehabis maghrib pergi ke rumah Pak Ustadz. Nah, karena posisinya gue emang gak bisa bangun, tapi gue usahain buat bangun karena gue pengen sembuh. Pas di ruqyah, mama gue lihat banyak banget asap di tubuh gue. Dan yang bikin gue sedih tuh, pas di ruqyah gue diajanin. Selesai di ruqyah, badan gue makin sakit, tambah sakit. Dan setiap jam 2 apa jam 3 gue ngerasain hipotermia kayak waktu itu selama 1 bulan. Kalau ada temen yang tanya perihal sakit gue ini apa, dan gue ceritain kejadian di atas gunung itu, badan gue gak enak. Gue ngerasa takut, kaki gue dingin, pokoknya tiba-tiba suasana ruangan tuh jadi gak enak. Semenjak itu gue menghindari pembahasan tentang gunung, karena kalau gue ceritain perihal kejadian itu, pasti badan gue jadi gak enak. Jadi buat kalian kalau emang gak bisa naik dan hati lu gak enak buat naik, mending gak usah dan jangan memaksakan buat naik. Dan makasih buat yang sudah dengar cerita ini, dan jangan lupa bantu channel ini untuk terus berkembang.